Mungkin hidup kita tidak sedang hancur. Mungkin kita hanya terlalu lama hidup di dalam sistem yang membuat kita sibuk, lelah, dan terus merasa kurang, tanpa pernah benar-benar diberi waktu untuk memahami kenapa. Sampurasun, selamat bergabung dan bersua kembali dalam percakapan yang biasa-biasa saja di kanal Epistemic Project. Episode ini berangkat dari 3 pokok bahasan utama, yaitu pertama, paradoks kehidupan modern, kemudian pertanyaan tentang siapa yang menentukan standar hidup, dan peran epistemik sebagai ruang refleksi. Kita hidup dalam dunia yang semakin terhubung, tapi justru kehilangan kejernihan diri. Kita mengejar standar yang jarang kita pertanyakan sumbernya, sampai hidup terasa seperti perlombaan tanpa akhir. Dari sini kita diajak membaca ulang bagaimana kebiasaan sosial, media, dan pengetahuan membentuk cara kita berpikir, merasa, dan menilai diri. Epistemik hadir bukan untuk menjawab mutlak, tapi untuk membuka kesadaran yang lebih tenang dan manusiawi. Kadang hidup terasa seperti lorong panjang yang dipenuhi kewajiban kecil tanpa jeda. Kita bangun terlalu cepat, menatap layar terlalu lama, lalu tidur dengan kepala masih penuh suara. Anehnya, semuanya tampak baik dari luar. Tidak ada bencana besar, tidak ada kekacauan dramatis. Hanya rasa lelah yang sulit dijelaskan. Seolah hidup perlahan berubah menjadi rutinitas yang menguras nafas paling sunyi dalam diri manusia yang tersisa. Beberapa orang tidak benar-benar kelelahan karena pekerjaan. Mereka lelah karena merasa harus terlihat baik setiap waktu. Senyum menjadi kewajiban sosial. Produktivitas berubah menjadi ukuran harga diri. Bahkan waktu istirahat terasa bersalah ketika orang lain masih terlihat bergerak. Dunia modern membuat manusia takut berhenti, seolah diam berarti gagal. Padahal mungkin yang paling kita butuhkan bukan motivasi baru, tapi izin sederhana untuk bernapas tanpa merasa kurang di mata siapapun. Ada malam ketika tubuh sudah diam, tapi pikiran terus berjalan kemana-mana. Kita mengingat pesan yang belum dibalas, target yang belum selesai, dan kehidupan orang lain yang terlihat lebih bahagia melalui layar kecil. Perlahan manusia menjadi penonton bagi hidupnya sendiri. Kita sibuk memotret momen, tapi jarang hadir di dalamnya. Kesibukan berubah menjadi kebisingan batin yang membuat hati ini terasa jauh dari ketenangan dan perlahan kehilangan tempat pulang yang paling sederhana dalam dirinya. Bagaimana jika sebagian besar pilihan hidup sebenarnya tidak pernah benar-benar kita pilih sendiri? Cara berpakaian, cara berbicara, bahkan definisi sukses perlahan dibentuk oleh lingkungan, media, dan rasa takut dianggap berbeda. Dunia selalu memaksa manusia dengan bentakan keras. Kadang ia hanya mengulang standar yang sama, sampai semuanya terlihat normal. Akhirnya, banyak manusia hidup mengikuti arah keramaian, bukan karena bahagia, tapi karena takut kehilangan tempat di tengah dunia yang terus bergerak cepat. Media sosial perlahan mengubah kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang harus dipamerkan. Banyak orang tersenyum bukan karena hidupnya tenang, tapi karena takut terlihat gagal di hadapan orang lain. Jumlah penonton, tanda suka, dan perhatian kecil itu mulai terasa seperti ukuran keberhargaan diri. Padahal hati manusia nggak selalu butuh keramaian. Kadang yang paling dibutuhkan hanyalah ruang sederhana untuk merasa cukup tanpa harus terus membuktikan diri kepada
dunia yang tidak pernah benar-benar selesai menilai manusia. Ada orang yang terlihat baik-baik saja setiap hari, tapi diam-diam merasa kosong ketika sendiri. Mereka terus bergerak karena takut mendengar isi kepalanya. Rutinitas menjadi pelarian paling aman. Kalender membuat hidup terus berarti kalau penuh. Tapi ketika malam datang dan suasana mulai tenang, muncul pertanyaan kecil yang sulit dihindari. Apakah kita hidup atau hanya sedang sibuk menghindari kesunyian dalam diri sendiri yang perlahan semakin asing untuk dikenali kembali oleh hati kita? Banyak manusia tuh lelah, bukan karena hidupnya terlalu berat. Mereka lelah karena terus merasa tertinggal. Dunia bergerak cepat dan semua orang terlihat berlomba menjadi paling berhasil, paling produktif, dan paling bahagia. Akhirnya, manusia takut berhenti, takut diam, bahkan takut beristirahat. Kita hidup di tengah kebisingan yang membuat tenang itu terasa seperti kemunduran. Padahal mungkin keberanian paling besar bukan menjadi manusia tercepat, tapi mampu berjalan pelan tanpa takut dilupakan oleh dunia yang ramai. Mungkin kegelisahan terbesar manusia bukan tentang kekurangan uang atau kurangnya hiburan. Mungkin manusia hanya terlalu lama hidup dalam dunia yang terus meminta perhatian, tapi jarang memberi ruang memahami rasa. Kita diajarkan mengejar pencapaian sejak kecil, tapi tidak pernah belajar mendengarkan diri sendiri. Akibatnya, banyak orang tumbuh menjadi dewasa yang terlihat kuat dari luar, tapi diam-diam kehilangan arah untuk pulang kepada dirinya sendiri yang paling tenang dan paling jujur. Manusia sering merasa dirinya sepenuhnya bebas menentukan hidupnya. Padahal banyak cara berpikir tumbuh dari lingkungan yang terus mengulang nilai tertentu setiap hari. Sekolah, media, pekerjaan, hiburan, bahkan percakapan sederhana itu perlahan membentuk apa yang dianggap normal. Kita akhirnya mengikuti banyak aturan tanpa merasa sedang diatur. Kuasa modern jarang hadir sebagai ancaman terbuka. Ia bekerja lebih lembut, masuk melalui kenyamanan, rutinitas, validasi sosial, dan kebutuhan sederhana untuk merasa diterima oleh sekitar. Dunia modern tidak hanya meminta manusia bekerja, dunia juga membuat manusia percaya bahwa dirinya itu berharga hanya ketika terus sibuk. Istirahat perlahan terasa seperti rasa bersalah. Diam dianggap nggak produktif. Banyak orang akhirnya memaksakan diri tetap bergerak meskipun batinnya kelelahan. Kita hidup di tengah budaya yang memuji manusia paling sibuk, lalu diam-diam melupakan manusia yang sedang lelah. Padahal nilai hidup dari seseorang itu nggak pernah ditentukan oleh seberapa penuh jadwal hariannya setiap waktu. Di tengah kehidupan digital, perhatian manusia berubah menjadi sesuatu yang diperebutkan setiap saat. Platform, media, dan algoritma bekerja menjaga mata tetap menatap layar lebih lama. Semakin lama seseorang bertahan, semakin besar nilai ekonominya. Karena itu dunia digital itu dirancang bukan sekedar memberi informasi, tapi mempertahankan keterikatan emosional manusia. Rasa marah, penasaran, takut tertinggal, dan kebutuhan diakui itu terus dipancing perlahan. Akibatnya banyak orang sulit itu benar-benar banyak orang tuh sulit benar-benar merasa tenang bahkan ketika sedang beristirahat sendirian di rumah. Michel Foucault membantu banyak orang memahami bahwa kuasa itu nggak selalu hadir sebagai larangan keras atau hukuman terbuka. Kadang kuasa itu bekerja melalui hal yang terlihat biasa dalam kehidupan sehari-hari.
cara berpakaian, cara berbicara, bahkan cara menjadi manusia ideal, perlahan diarahkan melalui norma sosial yang terus diulang. Akhirnya manusia belajar mengawasi dirinya sendiri tanpa perlu dipaksa. Inilah bentuk kuasa paling halus, karena terasa seperti pilihan pribadi yang sepenuhnya alami dan normal. Bagi Michel Foucault, pengetahuan gak pernah benar-benar netral. Apa yang dianggap normal itu sering lahir dari sejarah panjang tentang siapa yang memiliki pengaruh menentukan kebenaran. Masyarakat kemudian tumbuh mengikuti definisi tertentu mengenai sukses, cantik, waras, dan bahkan bahagia. Ketika definisi itu terus diulang melalui media dan budaya populer, manusia mulai mempercayainya sebagai sesuatu yang wajar. Padahal banyak standar hidup itu sebenarnya hanyalah hasil konstruksi sosial yang diwariskan terus-menerus kepada masyarakat luas. Tidak semua manusia mengikuti sistem karena setuju sepenuhnya. Banyak orang bertahan karena rasa aman terasa lebih menenangkan dibanding ketidakpastian perubahan. Dunia modern memahami ketakutan itu dengan sangat baik. Karena itu manusia sering diberi kenyamanan kecil supaya tetap patuh tanpa merasa dipaksa. Hiburan cepat, validasi digital, diskon, tren, dan rutinitas itu sibuk membuat hidup terasa cukup nyaman untuk dijalani. Perlahan-lahan rasa aman berubah menjadi pagar halus yang membuat manusia itu jarang mempertanyakan arah hidupnya sendiri secara mendalam. Bagaimana jika sebagian besar definisi bahagia sebenarnya diwariskan lingkungan sejak kecil? Rumah ideal, tubuh ideal, pekerjaan ideal, sampai hubungan ideal itu terus diputar melalui media dan budaya populer. Akhirnya manusia mengejar banyak hal bukan karena benar-benar menginginkannya, tapi karena takut dianggap gagal. Dunia modern menjual mimpi yang sama kepada semua orang. Padahal hati manusia tidak selalu membutuhkan kehidupan paling sempurna. Kadang manusia hanya ingin diterima tanpa harus terus membuktikan dirinya kepada dunia yang ramai ini. Kesadaran bukan berarti membenci dunia atau curiga terhadap semua hal. Kesadaran justru membantu manusia memahami bahwa hidup dipenuhi pengaruh yang bekerja sangat halus. Dengan memahami itu, manusia bisa mulai memilih hidup lebih sadar, lebih lembut, dan tidak terlalu keras terhadap dirinya sendiri. Kita tidak harus menjadi manusia paling sempurna untuk merasa berharga. Kadang langkah pertama yang paling penting hanyalah berhenti sejenak, lalu bertanya dengan tenang, apakah hidup yang dijalani benar-benar terasa milik diri sendiri? Kadang hidup tidak meminta manusia menjadi luar biasa. Hidup hanya meminta kita berhenti sebentar dan benar-benar hadir untuk diri sendiri. Menikmati udara pagi tanpa tergesa, berjalan tanpa membuktikan apapun, atau mendengar isi hati tanpa merasa lemah. Kesadaran kecil seperti itu perlahan membantu manusia pulang kepada dirinya sendiri. Bukan untuk menjauhi dunia, melainkan agar tidak kehilangan arah ketika menjalani hari dengan lebih tenang dan jernih. Ada ketenangan aneh ketika manusia sadar bahwa tidak semua tren itu harus diikuti. Tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Dunia memang bergerak cepat, tapi manusia tetap berhak memilih ritmenya sendiri. Banyak orang kelelahan karena terus mencoba mengejar kehidupan orang lain. Padahal hidup bukan perlombaan tanpa garis akhir. Kadang langkah paling berani bukan menjadi tercepat, tapi mampu berjalan pelan tanpa merasa rendah di tengah keramaian dunia yang terus bergerak.
Banyak manusia terlihat kuat karena terbiasa menyembunyikan rasa lelahnya sendiri. Mereka tertawa, bekerja, dan terus bergerak sambil membawa beban yang tidak pernah benar-benar diceritakan. Karena itu dunia membutuhkan lebih banyak kelembutan dibanding penghakiman. Kadang seseorang tidak membutuhkan nasihat panjang. Mereka hanya ingin dipahami tanpa dipaksa terlihat sempurna. Ketika manusia mulai saling mendengarkan dengan hangat, hidup terasa lebih ringan untuk dijalani bersama setiap harinya. Kita mungkin tidak bisa mengubah seluruh sistem besar sekaligus, tapi manusia masih memiliki kebebasan kecil yang sangat berarti. Kebebasan memilih apa yang benar-benar penting. Kebebasan menentukan ritme hidup. Kebebasan mengatakan cukup ketika tubuh mulai lelah. Dunia modern sering membuat manusia merasa kecil. Padahal keputusan sederhana dapat menjadi bentuk keberanian besar. Kadang kebebasan paling nyata hanyalah kemampuan berkata tenang. Aku tidak harus mengikuti semua keramaian dunia. Ada banyak cara orang yang diam-diam kelelahan karena terus berusaha menjadi versi ideal dirinya sendiri. Mereka takut gagal, takut mengecewakan, dan takut dianggap tidak cukup baik. Padahal menjadi manusia itu selalu berarti memiliki kekurangan. Nggak ada hidup yang benar-benar rapi setiap waktu. Ketika kita mulai menerima ketidaksempurnaan dengan lembut, hati ini akan terasa lebih ringan. Mungkin harga diri manusia nggak lahir dari kesempurnaan, tapi dari keberanian tetap bertahan menjalani hidup yang rumit. Bahagia tidak selalu datang dari pencapaian besar atau pengakuan banyak orang. Kadang bahagia itu hadir melalui hal kecil yang terlewat karena hidup terlalu sibuk. Secangkir minuman hangat, percakapan sederhana, langit sore, atau rasa lega setelah mampu memaafkan diri sendiri. Dunia mungkin menawarkan definisi bahagia yang ramai dan mewah, tapi manusia tetap berhak menemukan kebahagiaan yang lebih tenang, lebih jujur, dan lebih dekat dengan isi hatinya sendiri setiap hari. Memahami bagaimana dunia bekerja bukan berarti hidup harus dipenuhi kecemasan. Kesadaran justru membantu manusia melihat hidup dengan lebih jernih dan penuh belas kasih. Kita mulai memahami bahwa banyak tekanan sosial bukan sepenuhnya kesalahan pribadi. Dari sana, hati perlahan terasa lebih tenang. Manusia nggak lagi terlalu sibuk membenci dirinya sendiri karena gagal memenuhi semua standar. Kadang memahami hidup berarti belajar memeluk diri sendiri dengan lebih lembut setiap hari. Mungkin dunia memang tidak pernah benar-benar netral, tapi manusia tetap memiliki kemampuan untuk membaca hidup dengan lebih sadar dan lebih lembut. Kita masih bisa memilih agar tidak sepenuhnya tenggelam dalam kebisingan yang melelahkan. Kita masih dapat menciptakan ruang kecil berisi percakapan hangat, pemahaman, dan harapan bersama. Dari langkah sederhana itu, perlahan lahir cara baru memandang dunia yang lebih manusiawi, lebih tenang, dan lebih penuh harapan bersama. Mungkin kita memang tidak bisa sepenuhnya lepas dari dunia yang terus membentuk cara berpikir, cara merasa, dan cara menjalani hidup. Tapi kesadaran bukan akhir dari harapan. Kesadaran justru dapat menjadi awal bagi kita untuk hidup lebih pelan, lebih jernih, dan lebih lembut terhadap diri sendiri. Melalui perjalanan reflektif bersama Michel Foucault, kita belajar bahwa banyak hal yang terlihat normal ternyata memiliki sejarah, kuasa, dan pengaruh yang bekerja sangat halus dalam kehidupan sehari-hari.
Tetapi memahami itu tidak harus membuat manusia takut kepada dunia. Sebaliknya, pemahaman dapat membantu kita hadir sebagai manusia yang lebih sadar, lebih hangat, dan lebih tenang menjalani hidup. Jika episode ini menemani pikiran dan perasaan teman-teman malam ini, dukung Asep Epistemic Project dengan like, comment, share, dan subscribe supaya ruang refleksi ini terus tumbuh bersama lebih banyak manusia lainnya. Karena di tengah dunia yang terlalu ramai, kita semua hanya sedang mencari tempat untuk merasa dipahami. Sampai bergabung dan bersua kembali dengan kanal Asep Epistemic pada episode berikutnya. Sampurasun.